Hanya mati ya. Guys. Ya ampun. Ulang. Hai guys, di ini pembahasan materi-materi soal PH2. Ya, jadi ini mana sih kok nggak jalan? Nah, ini nomor 1. Tentukan reaksi di bawah ini sudah setara atau belum. Cara ini nomor 1A, ini ada P4 tambah 5O2, hasilnya 2P2O5. Berarti kita perlu lihat di sini ada unsur apa. Ini ada unsur P sama O. Unsur P itu ini angkanya itu dia ada 4 karena dari ini kan 1 koefisiennya, 1 dikali 4 jadinya 4. Terus yang O ini dia ada 2 tapi di sini ada 5 jadi dikali sama koefisiennya jadi 5 kali 2 jadi 10. Terus di sini kan juga ada P sama O. Terus P-nya itu ini 2 kali 2 jadi 4. Terus ini 5 dikali sama 2 di sini koefisiennya. Terus jadi 10. Berarti kalau ininya sama, berarti dia setara. Terus ini yang B, ada unsur Mg sama H sama Cl. Nah, di sini Mg-nya kan dia nggak ada, koefisiennya cuma 1, terus ini nggak ada angkanya lagi, berarti ini cuma 1. Terus kalau ini hanya dia cuman ada 2, ini koefisiennya kali 1, jadi 2. Terus Cl-nya juga cuma 2, karena ini nggak ada angkanya di sini, terus ini cuma 2, jadi 2 kali 1 jadi 2. Terus yang di sebelah kanan, ini ada Mg-nya juga cuma 1. Terus Cl-nya juga, kalau Cl-nya ini ada 2, jadi 2 kali 1. 2 kali koefisiennya kan, 2 kali 1 jadinya 2. Terus habis itu ini ada H2-nya, berarti hanya tuh 2, karena ini 1 di sini, 2 kali 1 kan 2. Berarti kalau ini juga setara, karena ini sama, 1 sama 1, 2 sama 2, 2 sama 2. Jadi ini setara. Kalau yang C, ini ada unsur C, unsur H, sama unsur O. Kalau unsur C-nya di sini kan dilihat koefisiennya 1. Di masanya ini tuh ada 3, berarti 3 kali 1, berarti 3. Terus H-nya ada 6. 6-nya dari ini kali 1 koefisiennya, jadi 6. Terus kalau yang O ada 10 dari 5 koefisiennya kali sama si ininya 2, jadi 10. Terus kalau sebelah kanannya C-nya itu 3 dikali 1, karena dia nggak ada angka depan di sini, jadi 3 kali 1 jadi 3. Terus kalau yang H-nya itu yang ini 1, di sini ada 2, berarti 1 kali 2, jadi 2. Kalau O, di sini ada 3 kali 2, terus jadinya kan 6. Ditambah, karena di sini ada O-nya lagi, jadi ditambah. Tambahin sama O-nya di sini kan 1. Jadi 6 tambah 1 sama dengan 7. Nah, kalau ini belum setara. Yes. Yang D. Ada Al2O3 ditambah 3H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali ditambah 3H2O. Al sebelah kanan itu ada indeksnya 2, 5 kali biasanya 1, 2 kali 1, 2. Terus sebelah kanan, Al-nya koefisiennya 1, indeksnya 2, 2 kali 1, 2. Terus O-nya itu indeksnya 3, koefisiennya 1, jadi 3 kali 1. Sama dengan 3 ditambah O yang satunya lagi itu 4 dikali 3, koefisiennya dikali indeks 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi 3 tambah 12 jadi 15. Yang sebelah kanan O-nya ada O-nya ada 4, 4-nya dikali 3 lagi jadi 12. Terus ditambah
O-nya indeksnya 1 dikali koefisiennya 3. Jadinya 3, 12 tambah 3 sama 15. Terus yang H-nya di sebelah kanan, indeksnya 2, koefisiennya 3. 2 kali 3, hasilnya kan 6. Yang sebelah kanan, itu hanya 2, indeksnya dikali koefisiennya 3. Jadi 6 sama. Terus yang terakhir S. S-nya yang sebelah kanan, sebelah kiri, itu koefisiennya 3 dikali indeksnya 1 sama dengan S-nya 3. Terus yang sebelah kanannya S-nya dikali 3. 1 dikali 3 sama dengan 3. Jadi persamaan reaksinya udah setara. Terus yang E, NH4 2 kali SO4 ditambah 2 KOH menghasilkan 2 NH3 ditambah 2 H2O ditambah K2 SO4. Itu ada unsur N, H, S, sama O. Untuk unsur N-nya sebelah kiri itu ada koefisiennya 1 dikali sama 2. 2 kali 1 jadinya 2. Terus yang sebelah kanan N-nya koefisiennya ada 2, indeksnya ada 1. Jadi 2 kali 1 jadi 2. H-nya yang sebelah kiri, H-nya ada 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali sama koefisiennya 1, jadinya 8 ditambah, ini satu lagi H-nya, koefisiennya 2 ditambah indeksnya 1, dikali sama indeksnya 1. 2 kali 1, 2. Jadinya 8 tambah 2 sama dengan 10. Terus yang sebelah kanan hanya 2 dikali 2, 2 dikali 3, 6 ditambah sama yang satunya lagi hanya 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 6 sama 4 sama dengan 10. Terus yang S sebelah kirinya, indeks dikali sama koefisiennya, indeksnya 1, koefisien 1 kali 1 sama dengan 1. Terus yang sebelah kanannya sama, indeksnya sama koefisien 1 kali 1 sama dengan 1. Terus yang O-nya, indeksnya ada 4, terus koefisiennya 1. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4. Koefisiennya K-nya itu koefisiennya 2, 2 kali 1 sama dengan 2. Terus yang sebelah kanan, K-nya indeksnya itu 2, terus koefisiennya 1, 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi reaksinya udah setara, karena udah sama semua jumlahnya. Terus yang F, ada unsur F, E, O, sama AL. Unsur Fe-nya yang sebelah kiri itu ada 2 dikali 1, indeksnya 2, koefisiennya 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, terus yang sebelah kanan, Fp-nya itu indeksnya 1 sama koefisiennya 1. 1 kali 1, 1. Ini yang Fp-nya itu udah beda, jadi belum setara. Terus ini yang H, yang G, ini ada 2 Fe2S tambah O2, jadinya Fe2O3 tambah SO2. Di sini ada unsur Fe, ada unsur S, sama unsur O. Terus kalau di sini dilihat ini dari koefisiennya 2, terus dikali sama si indeksnya itu 2, jadi 2 kali 2, 4. Nah, terus yang di sebelah kanan, ini Fe-nya tuh 2, koefisiennya 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, ini bisa dilihat dari yang awalnya aja, kalau misalkan di awalnya udah beda, berarti dia belum setara.
Terus langsung lanjut lagi ke H. Ini ada unsur C, H, sama O, ya C, H, O. Terus di sini C-nya 2 kali koefisiennya 1, jadi 2 kali 1, 2. Kalau di sini sebelah kanan C-nya 3, jadi ditulis 3. Nah, karena ini dia nggak sama dari awal, jadi udah berarti dia belum setara. Terus yang I, ini ada unsur Al, H, S, sama O. Nah, Al-nya di sini 1, kalau di sebelah kanan Al ada 2. Jadi dia kan udah beda kan, jadi udah langsung bisa disebut belum setara. Terus kalau yang J juga, ini ada unsur Mg, ada unsur O, ada unsur H, sama Cl. Mg-nya itu, jadi ini kan koefisien 1, terus itu juga 1, jadi 1 kali 1, Mg-nya 1. Terus kalau yang OH, ini yang O-nya itu kali sama yang di luar sini, jadi O-nya itu 2. Nah, terus kalau yang si H-nya itu H kali 2 di sini, jadinya kan H-nya itu 2. Terus ditambah, ini yang sebelah sininya itu H-nya 2 juga. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Cl-nya yang sebelah kiri itu ada 2, karena dia koefisiennya 2, ini 1, jadi 2 kali 1, 2. Nah, terus kalau yang di sebelah kanan, yang di sebelah kanannya Mg-nya kan juga 1. Cl-nya juga ini 2 kali 1, jadi 2. Terus H-nya juga di sini 2 kali 2, jadi 4. Dia hanya 4. Terus O-nya juga 2, karena ini koefisiennya 2 kali 1 di sini, jadi 2 kali 1, jadinya 2. Jadi ini setara, karena sama semua. Nisa, Nisa, Nisa. Bisa di unmute. Ini nomor 2. Bersama reaksi yang menunjukkan reaksi antara besi padat dengan larutan HCl yang menghasilkan larutan besi 2 klorida dan gas hidrogen adalah besi padat. Besinya itu kan lambangnya itu Fe. Berarti itu padat. Padat itu berarti solid ya. Ditambah larutan HCl. Kalau larutan itu berarti itunya aqueous atau aqueous. Menghasilkan larutan besi 2 klorida. Besi 2-nya ini kan berarti muatannya 2, Fe plus 2 sama Cl. Cl itu muatannya kan -1 karena adanya di golongan 7A. Itu terus dikali pelangi, jadinya FeCl2. Dan gas hidrogen berarti ditambah H2. Itu kenapa H2? Karena ada 7 unsur diatomik yang nggak bisa berdiri sendiri. Itu ada H2, F2, O2, S2, Cl2, Br2, sama I2. Jadi hanya itu harus H2. Terus itu yang sebelah kiri ada unsur Fe, H sama Cl. Ini Fe-nya kan berarti ada 1. Itu 1 dikali 1 sama 1. Terus yang di sebelah kanan Fe-nya juga ada 1 kali 1. Terus hanya yang sebelah kiri itu ada 1 kali 1 juga.
indeks sama koefisiennya 1 kali 1 sama dengan 1. Terus yang sebelah kanannya H-nya 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti ini reaksinya belum setara kan. Jadi sekarang dulu diganti sama ABCD koefisiennya. Terus FE-nya FE sama dengan A kali 1 sama dengan A. H-nya B dikali 1 sama dengan B. CL-nya juga B kali 1 sama dengan B. Terus yang sebelah kanan FE-nya C dikali 1 sama dengan C. Terus H-nya 2 dikali D berarti jadi 2D. Terus CL-nya 2 dikali C berarti 2C. Terus misalnya persamaan itu A sama dengan 1. Terus ada persamaan 1, 2, 3. Pakai persamaan 1 dulu. Berarti A sama dengan C. C-nya, kan A-nya itu tadi 1, berarti C-nya itu 1. Terus pakai persamaan 3 dulu karena yang udah diketahui si C-nya kan. B sama dengan 2C. B sama dengan 2 dikali 1. B sama dengan 2. Terus pakai persamaan yang 2. B sama dengan 2D. D-nya 2 sama dengan 2 dikali D. D-nya berarti 2 bagi 2 sama dengan 1. Terus jadi koefisiennya. Jadi persamaannya itu Fe ditambah 2HCl menghasilkan FeCl2 plus H2. Tuh. Suruh gue masukkan. Iya. Pada panci aluminium yang kita gunakan setiap hari sebenarnya terdapat lapisan aluminium oksida yang tipis dan kuat. Lapisan ini terbentuk saat aluminium yang baru diproduksi mengalami kontak dengan oksigen di udara. Persamaan reaksi yang tepat dan setara pada reaksi tersebut adalah, di sini kan dilihat ada aluminium oksida sama oksigen. Berarti ini kan kita tulis dulu aluminium oksida, oksigen dijabarin dulu. Terus ditulis di sini ada Al, terus ada oksigen tuh kan tadi juga yang 7 yang 7 diatomik ini kan O2. Jadi oksigen itu udah otomatis ini ditulis O2. Terus habis itu dia menjadi unsur aluminium oksida. Al2O3 ini aluminium oksida. Nah, ini dapatnya dari sini Al itu kan punya yang bilox itu kemarin itu ada plus 3. Terus kalau O-nya itu kan min 2 dikali pelangi jadinya Al2O3. Ini aluminium oksida Al2O3. Nah, terus kita cari kita inin dulu. Tadi kan Al itu kan koefisiennya 1, berarti 1. Terus kalau di sini Al-nya ada 2, berarti kan nggak setara. Jadi kita setarain dulu pakai ABC. Sini A, ini B, ini C. Terus kalau di sini berarti 1 kali A berarti A. Kalau Al sebelah kanan berarti 2 kali C, berarti 2C. Terus kalau O yang sebelah kiri itu kan ada 2, terus di sininya B, jadi 2B, ini 2B O-nya. Kalau yang sebelah kanan, dia ada 3, ininya C, jadi 3C. Nah, terus kita misalkan A sama dengan 1. Terus kita pakai persamaan yang pertama. A itu sama dengan 2C. Berarti A-nya itu 1 sama dengan 2C. Jadinya C-nya 1/2. Nah, terus kita cari lagi pakai persamaan yang kedua. 2B sama dengan 3C.
Berarti 2B sama dengan 3, tadi C-nya setengah. Berarti dikaliin, terus hasilnya jadi ini 3/2 bagi 2, jadinya sama dengan 3/4. Ini hasil B-nya. Terus kita masukin ke sini, tadi kan A-nya 1, B-nya 3/4, C-nya 1/2. Ini supaya nggak ada per-perannya, itu kita hilangin pakai kalian bawah penyebutnya. Di bawahnya ini kita kaliin 4. Jadi A-nya itu 4, terus B-nya itu jadi 3, C-nya itu jadi 4, berarti jadi 2. Nih, jadi 4, 3, 2. Nah, terus kalau udah, berarti kita tinggal masukin ke yang si ini lagi. Berarti jadinya kan, berarti A-nya 4. Terus AL ditambah tadi B-nya, ini B-nya tadi kan berapa ini 3, berarti 3 O2 sama dengan hasilnya C-nya tadi 2, berarti 2, maaf ya, 2 AL 2 O3 kayak gini ya punya. Oke. Dalam suatu senyawa, perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya selalu tetap. Merupakan pernyataan dari hukum itu. Kalau ada tanda perbandingan selalu tetap, itu berarti hukumnya Pareto. Direaksikan 15 gram gas hidrogen dengan 30 gram gas klorin. Dihasilkan 45 gram gas hidrogen klorida. Proses ini sesuai dengan hukum. Ini kan ini hukum Lavoisier, karena kalau misalkan hukum Lavoisier itu masa sebelum itu harus sama dengan masa sesudahnya. Jadi kanan sama kiri itu sama. Ini kan kayak gini, misalkan gas hidrogen dengan 30 gram klorin dan dihasilkan 45 hidrogen klorida. Berarti kan nanti kan ditulisnya berarti jadinya 15 ditambah 30 sama dengan 45. Berarti kan dia hasilnya sama kan kanan kirinya. Ini berarti disebutnya hukum Lavoisier. Nomor 6. Tentukan teori siapa, dapat perbandingan massanya dan sisa. Dan besi dapat bereaksi dengan oksigen membentuk besi oksida besi dioksida dengan perbandingan massa sebagai berikut. Kalau perbandingan kayak gini kan perbandingan tetap, itu berarti hukum Pareto. Ini cara nyari perbandingan massanya itu cari yang massa unsur 1 ditambah massa unsur 2 tuh yang hasilnya benar. Ini berarti kan yang 14 tambah 4 hasilnya 18. Benar kan? Berarti itu perbandingannya. Itu perbandingan tetap itu dibagi 2. Jadi 14 bagi 2, 7. Sama 4 bagi 2, 2. Jadi perbandingan tetap itu 7/2. Nah, terus itu yang nomor 1, massa Fe-nya 10, massa O2-nya 2. Terus berarti ini cara ngitung sisanya itu pakai perbandingan yang 7/2. Soalnya kalau pakai yang 14/4 itu kan kelebihan kan. Itu apa namanya? Perbandingan kelebihan. Terus 10 kurang 7 berarti sisanya 3. Sama 2 dikurang 2 sisanya berarti habis. Terus yang nomor 2 kan itu perbandingannya.
dilewat aja. Terus nomor 3, 25 dengan 25 sama 6. Kalau masih yang 14 banding 4 kan masih kejauhan kan. Jadi dikali 3, 7 banding 2 dikali 3. Jadinya 21 banding 6 ya. 25 dikurang 21 itu hasilnya kan 4. Jadi sisa Fe-nya 4 sama yang sisa O2-nya itu 6 kurang 6. Jadinya sisanya nggak ada habis. Terus nomor 4, 14 banding 5. Itu mau yang kali 2 ya. Jadi 14 banding 4. 14 kurang 14 sama dengan sisanya habis. Terus yang O2-nya 5 dikurang 4. Sisanya masih 1. Nah, nomor 5, 15 banding 7. Juga masih perbandingan yang 14 banding 4. 15 dikurang 14 itu 1 sama 7 dikurang 4 itu sisanya 3. Nah, ini pada reaksi antara 12 gram logam tembaga dengan 4 gram gas oksigen sesuai dengan persamaan reaksi berikut. 2Cu tambah O2 jadinya 2CuO. Ternyata dari reaksi tersebut dihasilkan 15 gram tembaga 2 oksida dan sisa gas oksigen sebanyak 1 gram. Kenyataan ini sesuai dengan hukum. Ini kalau misalkan yang nyari gram-gram kayak gini kan kalau misalkan kanan sama kiri sama kan itu Lavoisier. Tapi karena ini si tembaganya sama si O2-nya itu kan 12 sama 4. 12 tambah 4 itu kan harusnya 16. Berarti kalau misalkan Lavoisier itu kan harus sama. Kalau ini kan dia nggak sama kan kanan kirinya. Jadi dia ada sisa satunya, anggap aja dia ada sisa satunya gitu. Berarti ini bukan hukum Lavoisier, tapi ini dia hukum Siprous. Gitu guys. Pokoknya kalau nggak sama berarti bukan hukumnya si Lavoisier, karena kalau Lavoisier itu harus sama kanan kirinya. Ini perhatikan tabel perbandingan presentasi unsur X dan Y dalam dua buah sinyal berikut. Berapakah presentasi unsur X dan Y? Kalau presentasi kayak gini, itu udah pasti hukum Dalton. Itu unsur X-nya itu, X1-nya 20, X2-nya 30, unsur Y1-nya 80, sama unsur Y-nya 60. Yang ditanya kan unsur X, presentasi unsur X dan Y. Berarti yang buat unsur X-nya, X1 banding X2, itu kan X1-nya 20 banding 30. Itu dibagi sama-sama dibagi 10, jadinya 2 banding 3. Terus buat yang Y1 dibanding sama unsur Y2. 80 dibanding 60. Terus dibagi 20. 80 bagi 24, 60 bagi 20, 3. Jadi presentasi unsur Y-nya 4 banding 3. Ini ada persamaan reaksi belum setara berikut ini. Ini ada C3H8 tambah O2 sama dengan CO2 tambah H2O. Pada suatu dan tekanan tertentu, perbandingan volume CO2 dan H2O adalah ini perbandingan volume dengan koefisien. Ini jadi kan ada C3H8, jadi ada C, ini kan di sini unsurnya ada C, ada H sama O. Kan udah jelas dia belum setara, berarti kita harus langsung cari aja pakai A, B, C, D. Ini A, B, C, D.
ABC-nya itu per senyawa ya. Jadi gini A, B, C, D. Terus kalau di sini berarti C-nya ini ada 3. 3 kali A berarti 3A. Kalau yang si hanya itu 8 dikali A, berarti 8A. Kalau yang O-nya 2, isi 2 kali B, jadi 2B. Nah, terus kalau yang di sebelah kanan, ini C-nya itu 1 kali C, jadi C. Kalau O-nya ini 2 kali C, jadi 2. Oh ini di bawah. Sebentar. 2 C. Iya berarti benar nih. Ini yang di bawah, maaf. Ini O-nya di bawah kan jadi 2C. Terus ditambah O-nya di sebelah sini itu 1 kali D. Jadi D, 2C tambah D. Nah kalau yang H sebelah kanan, ini hanya ada 2 kali D. Jadi 2D. Terus kita misalkan A-nya sama dengan 1. Berarti kita coba pakai persamaan 1 dulu. Kalau A sama dengan 1 berarti 3A sama dengan C. 3 dikali 1 sama dengan C. Jadinya 3 sama dengan C. C-nya itu 3. Terus kita pakai ke persamaan kedua. 8-nya itu, ini persamaan kedua itu 8A sama dengan 2D. Berarti 8 dikali A-nya 1 sama dengan 2D. 8 kali 1, 8. Terus D-nya sama dengan 8 dibagi 2, jadinya 4. D-nya berarti 4. Terus kita pakai persamaan 3. 2B sama dengan 2C tambah D. Berarti 2B sama dengan C-nya tadi 3. Terus 2 kali 3 ditambah D-nya tadi 4. Tambah 4. Berarti 2B sama dengan 2 kali 3, 6 tambah 4, 10. Berarti 2B sama dengan 10. B-nya sama dengan 10 bagi 2, jadi 5. Terus ini udah ketemu semua. Nah, terus kita jabarin kayak tadi, ditaruh di ininya, persamaannya. Tadi A-nya kan 1, berarti di sini 1, C3H8, ditambah B-nya itu tadi 5. Berarti kita taruh sini 5. Jadi O2 sama dengan, ini C-nya kan di sini, ini C. C-nya tadi kan 3, berarti 3 di sini, CO2, ditambah H2O-nya itu koefisiennya tadi kan D, berarti kalau D itu 4, berarti 4 H2O. Nah, terus yang ditanya itu perbandingan volume CO2 dan H2O. Kita berarti ngelihatnya koefisien si CO2 doang sama si H2O-nya doang. Koefisiennya kan di sini 3 banding 4. 3 sama 4. Berarti perbandingan volumenya 3 banding 4. Tuh. Pada temperatur yang sama, 6 liter gas oksigen bereaksi dengan gas hidrogen menghasilkan uap air menurut reaksi berikut. H2 ditambah O2 menghasilkan H2O, belum setara. Volume uap air dan hidrogen adalah, kalau yang ditanya kayak volume gitu, volume uap air dan hidrogen gitu, jadi teorinya Deus. Ini reaksinya kan belum setara, jadi disetarain dulu. H2, ini berarti depannya koefisiennya diganti aja sama ABC. Nah, itu kan ada ada unsur H sama O. Yang H sebelah kirinya, kedua dikali A sama dengan 2A. O-nya D dikali 2 sama dengan 2B. Terus yang sebelah kanan, hanya 2 dikali C sama dengan 2C. O-nya 1 dikali C sama dengan C. Terus kan ada perbandingan 1 sama 2. Misalkan A-nya itu 1. Terus perbandingan yang 1 dulu ya. 2A sama dengan 2C. 2 dikali A-nya 1 sama dengan 2C. Berarti C-nya sama dengan 2 dibagi 2. Jadinya 1. Terus persamaan yang kedua, 2B sama dengan C.
2B sama dengan C-nya itu kan tadi 1. Berarti B-nya 1 bagi 2 jadi setengah. Terus ini ketemu tuh. A-nya 1, B-nya setengah, C-nya 1. Itu buat hilangin setengah itu dikali 2 semua kan. Jadi A-nya itu 2, B-nya 1, C-nya 2. Terus jadinya persamaannya 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Jadi udah diketahuin gas oksigennya kan, berarti gas oksigen itu 6 liter. Terus buat perbandingannya, PA per PB sama dengan koefisien A per koefisien B. Terus, next. Slide selanjutnya. Ini kalau nggak salah dicari volumenya ya? Iya, di slide selanjutnya. Oh iya. Kok nggak bisa? Yang tadi 2H2 ditambah O2 sama 2H2O. Terus ditanya tadi gas hidrogen sama H2O-nya kan. Ini hidrogennya 2, volume H2 per volume O2 sama dengan koefisien H2 per koefisien O2. Volume H2-nya itu kan yang ditanya. Jadi ditambahin X aja. Per volume O2-nya tadi 6 liter sama dengan koefisien H2-nya itu kan 2 per koefisien O2-nya itu 1. Terus dikali silang. Jadinya X sama dengan 6 dikali 2. 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi volume H2-nya itu 12 liter. Terus yang volume H2O-nya berarti volume H2O per volume O2 sama dengan koefisien H2 per koefisien O2. Volume H2O-nya misalnya diganti Y aja per volume O2 6 liter sama dengan koefisien H2O-nya itu 2 per koefisien O2-nya 1. Masih kali silang juga. Jadinya 1 kali Y sama dengan 6 kali 2. 1 kali Y itu kan Y. Y sama dengan 12 liter. 6 kali 2. Sebanyak 10 gram padatan kalium klorat dipanaskan dalam wadah terbuka, sehingga terjadi reaksi sesuai persamaan berikut. 2 KClO3 menjadi 2 KCl plus 3 O2. Hasil reaksi yang diperoleh adalah, ini tuh ditulis di sini kurang dari 10 gram. Kenapa dia nggak sama besarnya 10 gram atau lebih dari gitu? Karena dia itu kan dipanaskan dalam wadah yang terbuka. Berarti kalau misalkan dipanaskan itu, zatnya itu ada yang berkurang atau keluar gitu. Jadi kalau misalkan dipanaskan itu kan zatnya keluar. Makanya dari itu jawabannya itu kurang dari 10 gram karena zat-zat itu pada udah terlepas gitu kalau misalkan wadahnya terbuka. Kecuali kalau wadahnya tertutup, ini jawabannya sama dengan 10 gram. Gitu guys. Jika 30 gram O2 bereaksi sempurna dengan karbon C menghasilkan 36 gram gas karbon dioksida. Massa karbon yang bereaksi adalah, ini berarti kan yang ditanya massa karbonnya kan. Kalau gini berarti teorinya Laplacier. Jumlah massa di kanan sama dengan jumlah massa di kiri. Massa gas oksigen itu 30 gram. Ditambah karbon itu kan yang ditanya. Menghasilkan karbon dioksida 36 gram. Jadi 30 ditambah X sama dengan 36. X-nya
36 dikurang 30. Jadi massa karbon yang beraktif adalah 6 gram. Pasangan senyawa yang sesuai dengan hukum perbandingan berganda adalah, ini kita cek satu-satu. Ini kan teorinya Dalton, dua unsur tidak bisa membuat lebih dari satu senyawa. Berarti kayak yang diatomik tadi kalau nggak salah deh. Pokoknya ini kan kita lihat dari MgOH2 sama CaOH2. Dia itu bukan unsur yang bisa membuat lebih dari satu senyawa gitu. Mg itu kan nggak ada kayak Mg2 bla 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 gitu. Maksudnya Mg3, Mg berapa gitu kan. Terus kalau yang B ini ada H2SO4 dan Na2SO4. Ini juga bukan, karena dia juga unsurnya bukan sama gitu loh. Jadi kita tinggal cari unsur yang sama unsur yang bisa dijadiin kayak gini, misalkan SO. Berarti SO itu ada SO2, SO3, terus ada SO4 dan lain-lain. Kalau misalkan NO, ada NO, ada NO2, ada NO3 dan lain-lain gitu kan. Jadi di sini kita tinggal lihat yang unsurnya sama. Kalau ini HI sama AF itu kan bukan, dia nggak sama. Kalau Cl sama Cl2 ini kan sama nih, tapi kenapa dia bukan maksudnya bukan jawabannya? Karena kalau misalkan Cl itu dia masuknya kan ke tadi yang dia itu, dia nggak bisa lebih dari ini lagi gitu. Kalau misalkan yang ini yang CO2 sama CO3 itu karena dia unsurnya sama, senyawanya sama, terus juga CO2 sama CO3 ini dia unsur yang senyawa yang bisa maksudnya berlebih gitu loh. Jadi kayak bisa sampai CO berapa, CO3, CO4 gitu-gitu pokoknya. Benar kan ya, Miss? Dalton itu dua unsur. Kalau Cl kan cuma satu unsur, jadi nggak bisa. Pokoknya gitu guys. Kalau misalkan satu kan ada dua unsur. Satu reaksi sebagai berikut. Tembaga di kanal belerang menghasilkan tembaga sulfida. Jika 30 gram tembaga direaksikan dengan 20 gram belerang, akan menghasilkan 50 gram tembaga sulfida. Jika yang direaksikan 28 gram tembaga dengan 18 gram belerang, maka massa tembaga sulfida yang dihasilkan adalah, ini berarti pakai teori Lavoisier kan, massa di kanan sama massa di kiri itu sebenarnya sama. Yang pertama itu kan 30 gram ditambah 20 gram sama 50. Terus yang kedua itu berarti 28 ditambah 18 gram dengan 46 gram. Jadi hasilnya 46 gram. Reaksi berikut adalah tahap awal pembuatan asam nitrat dalam industri, melibatkan reaksi oksidasi amoniak NH3 yang menghasilkan nitrogen monoksida NO dan uap air H2O. Jadi persamaannya itu 4NH3 ditambah 5O2 sama dengan jadinya 4NO tambah 6H2O. Jika dihasilkan gas nitrogen monoksida sebanyak 8 liter, maka volume gas amoniak yang dihasilkan sebanyak, ini itu dia teorinya si Gay-Lussac, karena ini ada volume sama ada, pokoknya ini kayak nyari volume begitu sama nyari kayak koefisien gitu. Nah, terus di sini kan kita coba cek dulu dia setara atau bukan persamaannya. Jadi ada di sini sebelah kiri ada
ada N, ada H, sama O. N-nya itu 4. 4 karena 4 kali 1 jadi 4. Terus H-nya itu 3 dikali 4 jadi 12. O-nya itu 2 kali 5 jadi 10. Yang di sebelah kanan N-nya itu 4 kali 1 jadi 4. Kalau si H-nya itu 2 kali 6 jadi 12. Terus kalau O-nya itu ini 4 kali 1. Habis itu ditambah, karena ada yang di sebelah kanan juga, jadinya 6 kali 1. Jadinya 4 tambah 6. Jadi sama dengan 10. Ini kan udah setara nih. Jadi tinggal kita masukin ke rumus yang volume sama koefisien. Jadi kita mau nyari F NH3. Jadi F volume NH3 per volume NO sama dengan koefisien NH3 per koefisien NO. Terus yang mau dicari kan nggak ada, berarti kita tulis X. Volume NO-nya itu kan tadi 8 nih, volume NO-nya itu ada 8. Jadi 8. Terus sama dengan koefisien NH3-nya itu yang di sini tadi koefisiennya 4. Terus koefisien NO-nya itu juga 4 di sini. Jadi 4 per 4. Habis itu kita kali silang. Jadinya 4X sama dengan 4 dikali 8. Jadi X sama dengan 4 dikali 8 per 4. Jadi 4 coret-coret, jadinya 8L. Berarti volume NH3-nya itu 8 liter. Dua liter senyawa hidrokarbon CXHY dibakar sempurna dengan 10 liter gas oksigen menghasilkan 6 liter gas karbon dioksida dengan persamaan reaksi sebagai berikut. CXHY ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Maka rumus molekul senyawa tersebut adalah ditulis ini kan CXHY ditambah O2 misalkan CO2 tambah H2O. Nah, si CXHY-nya ini volumenya kan 2 liter ditambah O2-nya itu 10 liter menghasilkan CO2-nya 6 liter ditambah H2O-nya kan belum ketemu. Nah, terus itu disederhanain sama-sama dibagi 2. 10 dibagi 2 1, 10 dibagi 2 5, 6 dibagi 2 3. Terus yang hanya ini kan belum tahu. Terus cara nyarinya itu pakai cara menyetarakan oksigen. Oksigen di kanan sama dengan oksigen di kiri. Jadinya yang di kiri itu kan 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 sama dengan, kan ada tanda panah berarti ini sama dengan. Sama dengan yang di kanannya itu O-nya 2 dikali koefisien 3. Dikali 2, 6 ditambah, belum diketahui kan yang satu itu, jadi tambah X. 10 sama dengan 6 ditambah X. X sama dengan 10 dikurang 6 sama dengan 4. Jadinya C-nya itu kan sama dengan X dibaratkannya X. Sama dengan yang di kanannya itu, C-nya itu kan ada 3. Itu kan koefisiennya. Itu sama dengan 3. Terus yang hanya itu Y. Terus H di sebelah kanannya kan ada 2 dikali 8 sama dengan 8. Berarti C-nya 3, hanya 8 menjadi C3H8. Jadi rumus molekul C3H8. Ini ada persamaan reaksi ACA2H6 tambah BO2 hasilnya CO2 tambah DH2O.
akan memenuhi kemungkinan besar jika A, B, C, dan D berturut-turut adalah, ini berarti kita cari A, B, C, D-nya. Atau setarakan aja, istilahnya setarain aja gitu kan. Jadi di sini kalau misalkan A-nya di C2 berarti 2 kali A, berarti C-nya itu 2A. Ini unsurnya ada C, H, sama O. Berarti ini C-nya tadi kan 2A, terus di sebelah kanan itu C-nya ada C kali 1, jadi C. Terus kalau H-nya di sebelah kiri dia 6 kali A, berarti 6A. Nah, terus di sebelah kanannya hanya itu 2 dikali D, jadi 2D. Kalau yang di sebelah kiri ini ada O, O-nya itu 2 kali B, jadi 2B. Kalau yang sebelah kanan, O-nya itu, oh ini ada O-nya juga nih. Berarti 2 dikali C, jadi 2C, ditambah O-nya di sini itu ada 1 kali D, jadi 2C tambah D. Terus kita misalkan A sama dengan 1. Berarti coba kita masukin ke persamaan 1. 2A sama dengan C. Berarti 2 dikali A-nya tadi kan misal 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan C. Berarti C-nya itu 2. Kita tulis ini C-nya 2. Terus kita pakai persamaan yang kedua. Ada 6A sama dengan 2D. 6 dikali A-nya 1 sama dengan 2D. Berarti 6 kali 1 kan 6. Terus 2D berarti D-nya itu sama dengan 6 dibagi 2. Jadinya 3. D-nya itu berarti 3. Tulis di sini. Terus kita pakai persamaan yang ketiga. Ada 2B sama dengan 2C tambah D. 2B sama dengan 2C tambah D. Berarti 2B-nya sama dengan 2 dikali tadi C-nya 2, ditambah D-nya tadi 3. Berarti 2 kali 2, 4. 4 tambah 3, 7. Berarti 2B sama dengan 7. B-nya sama dengan 7 per 2. Nah, terus karena di sini ada perperannya, kita mau ngilangin perperannya gitu, jadi kita kaliin angka yang sama di bawahnya ini, jadi kaliin 2. Jadi A-nya itu 1 kali 2 jadi 2, 7 per 2 dikali 2 jadi 7, C-nya 2 kali 2 jadi 4, terus kalau si D-nya 3 kali 2 jadi 6. Kan ditanyanya akan memenuhi kemungkinan jika A, B, C, dan D berturut-turut adalah. Kan ditanyanya A, B, C, D-nya. Berarti kita tinggal tulis aja nih, A-nya berarti 2, B-nya 7, C-nya 4, D-nya 6. Gitu. Pada percobaan reaksi antara tembaga dan belerang, sehingga membentuk tembaga dua sulfida dihasilkan data sebagai berikut. Berapakah perbandingan masanya dan sisanya dalam setiap percobaan? Nih, tadi kan ada soal kayak gini juga kan. Cara nyari perbandingan masanya itu yang masa unsur 1 tambah masa unsur 2 sama kan hasilnya sama gitu, nggak ada yang lebih nggak ada kurang. Kan 8 tambah 12. Terus perbandingan tetapnya itu 8 banding 4, itu berarti dua-duanya dibagi 2. Sudah 8 bagi, dibanding 8 banding 4 bagi 4. Kan dua-duanya bisa dibagi 4. Jadinya 8 bagi 4, 2. 4 dibagi 4 sama 1. Jadi perbandingan tetapnya 2 banding 1. Terus sisanya. Tadi sisa tembaga sama sisa belangnya setiap percobaan. Percobaan pertama itu ada 18 sama 2. Itu pakai perbandingan yang 1, 2 banding 1. Itu 18-nya kan banyak. Tapi yang satu belerang itu kurang kalau misalkan dia pakai perbandingan yang 8 banding 4. Jadi sebenarnya banyak kalau apa, tapi kalau satunya kurang itu nggak boleh. Ini pakai 2 banding 1. 18 dikurang 18 kurang 2 itu 16, sama 2 dikurang 1 itu 1.
Jadi sisa tembaganya 16, sisa belerangnya 1 gram. Terus cobaan 2. 28 sama 3. 28 banding 3. Itu juga pakai perbandingan yang 2 banding 1. Soalnya masa belerangnya kan 3. 28 dikurangi 2. Ini 26. Terus masa belerangnya 3 dikurangi 1. Sama dengan 2. Sisa tembaganya 26, sisa belerangnya 2. Terus yang keempat langsung masa tembaganya 8, masa belerangnya 5. Itu pakai perbandingan 8 banding 4. 8 dikurangi 8, nggak ada sisa, itu habis. Terus yang 5 dikurang 4, sama dengan 1. Sisa tembaganya habis, sisa belerangnya sisa 1. Ini ada 1 gram hidrogen dapat bereaksi dengan 10 gram oksigen. Maka air yang terbentuk adalah kan 1 gram hidrogen. Berarti hidrogen ditambah sama oksigen. Nah, terus kan di sini oksigennya itu ada 10, hidrogennya ada 1. Air yang terbentuk adalah berarti hidrogen itu 1 tambah oksigen 10. Berarti 1 tambah 10 sama dengan 11. Berarti airnya itu 11 gram.